Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kembali lagi di kelas Ibu Rani Agustin dengan kegiatan kelas materi minat belajar. Baik anak-anak, selanjutnya ada yang tahu apa itu minat belajar? Kalau ada yang belum tahu, minat itu sesuatu ketertarikan terhadap suatu objek. Nah, suatu objeknya ini adalah belajar. Oke, selanjutnya kita lihat saja pengertiannya. Baik, selanjutnya ada pengertian minat belajar. Pengertian minat merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikannya lebih lanjut. Nah, yang dikatakan Koni Semiawan dalam Paimun DKK 1998-48 mengatakan bahwa pengertian minat adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan kepadanya. Nah, selanjutnya ada dari S. Nasution 1987-66 menyatakan bahwa pengertian minat merupakan pernyataan psikis yang menunjukkan adanya pemusatan pikiran, perasaan, dan kemauan terhadap suatu objek karena objek tersebut menarik perhatian. Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ayo angkat tangan. Kalau tidak ada yang bertanya, maka akan Ibu lanjutkan materi selanjutnya. Gimana, teman-teman? Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa. Minat merupakan sifat yang relatif menetap pada diri seseorang. Minat ini besar sekali pengaruhnya. Dengan minat seseorang akan melakukan sesuatu yang diminatinya. Sebaliknya, tanpa minat seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu. Marcel Usman 1998-94 mengemukakan 22 macam minat. Di antaranya ialah bahwa anak memiliki minat terhadap belajar. Dengan demikian, pada hakikatnya setiap anak berminat pada belajar. Minat seseorang terhadap pelajaran dan proses pembelajaran tidak muncul dengan sendirinya, akan tetapi banyak faktor yang dapat mempengaruhi munculnya minat. Salah satu faktor yang dapat membangkitkan dan merangsang minat adalah faktor bahan pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Bahan pembelajaran yang menarik minat siswa akan sering dipelajari oleh siswa yang bersangkutan, dan sebaliknya, bahan pembelajaran yang tidak menarik minat siswa tentu akan dikesampingkan oleh siswa. Oleh karena itu, bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya karena tidak ada daya tarik baginya. Nah, selanjutnya, menurut William James, sebagaimana yang diikuti oleh Mo User Yusman 2195, melihat bahwa minat siswa merupakan faktor utama yang menentukan derajat keaktifan belajar siswa. Jadi, minat merupakan faktor yang menentukan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Selanjutnya, Kurt Singer 1987-95 mengemukakan beberapa faktor yang dapat menimbulkan minat terhadap pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pelajaran akan menarik murid jika terlihat adanya hubungan antara pelajaran dan kehidupan nyata. Yang kedua, bantuan yang diberikan guru terhadap anak didiknya dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, yang ketiga, adanya kesempatan yang diberikan guru terhadap siswa untuk berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, sikap yang diperlihatkan guru dalam usaha meningkatkan minat siswa. Sikap seorang guru yang tidak disukai oleh anak didik tentu akan mengurangi minat dan perhatian siswa terhadap mata pelajaran yang diajarkan oleh guru yang bersangkutan. Nah, minat
juga dapat ditimbulkan dan dibangkitkan. Menurut Nasution 1995-47 menyatakan bahwa minat dapat ditimbulkan atau dibangkitkan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, bangkitkan suatu kebutuhan, maksudnya kebutuhan untuk menghargai keindahan, untuk mendapatkan penghargaan. Yang kedua, hubungan dengan pengalaman yang telah lalu. Yang ketiga, beri kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik. Nothing good leads to good. Tidak ada yang lebih memberi hasil yang baik daripada hasil yang baik. Untuk itu, bahan pelajaran harus sesuai dengan kesanggupan individu. Wah, udah banyak nih Ibu memberikan materi hari ini. Mungkin sebelum melanjutkan materi selanjutnya, apakah ada yang bertanya sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya? Ibu berharap dalam pertanyaan tanya jawab ini teman-teman harus memperhatikan dan mendengarkan teman lainnya yang sedang bertanya. Nah, materi selanjutnya indikator minat belajar. Indikator minat belajar siswa menurut Slameto 2010-180 suatu minat yang dapat diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa anak didik lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya. Dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Anak didik yang memiliki minat terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberi perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, indikator untuk mengetahui minat seseorang dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pemusatan perhatian, perasaan, dan pikiran dari subjek terhadap pembelajaran karena adanya ketertarikan. Misalnya, anak-anak lebih suka belajar bahasa Inggris dibandingkan belajar matematika. Itu yang bisa disebut minat belajar atau indikator minat belajar. Nah, yang kedua, adanya perasaan senang terhadap pembelajaran. Misalkan teman-teman gak suka nih sama pelajaran matematika, lebih senang ketika belajar bahasa Inggris atau mata pelajaran yang lainnya. Nah, itu juga bisa disebut dengan minat belajar. Yang ketiga, adanya kemauan atau kecenderungan pada diri subjek untuk terlibat aktif dalam pembelajaran serta untuk mendapat hasil yang terbaik. Ini dan menambahkan potret digital satu persatu. Maksudnya, di saat mata pelajaran yang disukai teman-teman, biasanya ada kemauan, kecenderungan pada matkul itu. Karena ada rasa kemauan dan kecenderungan pada mata pelajaran tersebut, sehingga teman-teman aktif dalam pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Selain ada faktor yang mempengaruhi minat belajar dan indikator minat belajar, terdapat aspek nih. Harlock 1990-422 mengatakan minat merupakan hasil dari pengalaman atau proses belajar. Lebih jauh, ia mengemukakan bahwa minat memiliki dua aspek, yaitu yang pertama aspek kognitif. Aspek ini didasarkan atas konsep yang dikembangkan seseorang mengenai bidang yang berkaitan dengan minat. Konsep yang membangun aspek kognitif didasarkan atas pengalaman dan apa yang dipelajari dari lingkungan. Yang kedua, aspek afektif. Aspek afektif ini adalah konsep yang membangun konsep kognitif dan dinyatakan dalam sikap terhadap kegiatan atau objek yang menimbulkan minat. Aspek ini mempunyai peranan yang besar dalam memotivasi tindakan seseorang. Bagaimana? Seru bukan aktivitas belajar bersama hari ini? Nah, untuk itu teman-teman harus mengetahui minat belajar teman-teman ada di mata pelajaran yang mana nih. Tapi kalau bisa, minat belajar teman-teman harus di semua mata pelajaran ya, untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Sebelum kita mengakhiri aktivitas belajar bersama hari ini, kita akan mengadakan diskusi kelas dulu ya. Teman-teman bertanya satu sama lain dan berdiskusi satu sama lain.
Diskusinya apa saja sih, Bu? Diskusinya tentang materi hari ini, tentang minat belajar teman-teman sekalian. Nah, diskusi kelas, apakah ada yang berani menjelaskan kembali yang sudah dipahami materi hari ini? Selanjutnya, apa yang Anda sukai dari kegiatan kita hari ini? Sudahkah ada rasa minat dalam belajar? Untuk teman-teman, gimana nih? Ibu minta penjelasannya ya, yang lain. Selanjutnya, apa yang Anda pelajari tentang minat belajar hari ini? Ayo diskusikan ya. Sekian untuk kelas hari ini. Semoga Anda semua teman-teman menemukan minat belajar Anda. Tapi perlu diingat kembali ya, kalau bisa minat belajar teman-teman semua harus pada mata pelajaran semua loh, karena itu bagus untuk diri kita sendiri. Baik, bila sudah, Ibu akhiri ya kelas hari ini. Semoga teman-teman sekalian senang dan mampu beraktivitas kembali. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.